Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bersyukur di pagi ini boleh bersama saya kembali Pendeta Stefit Muneisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 14 Mei berjudul Pertobatan Yakub. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini kebutuhan kami terbesar ialah kuasa Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian lewat membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Hosea 12 ayat 5 dan 6. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah ia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Penjelasan: Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Melalui kerendahan hati, pertobatan dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini telah menang terhadap pemerintah surga. Ia meneguhkan pegangannya terhadap janji-janji Allah, dan hati dari kasih yang tidak terbatas itu tidak dapat menolak permohonan orang yang berdosa itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 228. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Adalah dengan penyerahan diri dan iman yang teguh bahwa Yakub telah memperoleh apa yang ia telah gagal untuk memperolehnya dengan cara bergumul di dalam kekuatannya sendiri. Dengan demikian Allah telah mengajar hambanya bahwa hanya kuasa dan anugerah ilahi saja yang dapat memberikan berkat yang diinginkannya itu. Demikian pula akan jadi dengan mereka yang hidup di dalam zaman akhir. Apabila bahaya-bahaya mengelilingi mereka dan rasa putus asa mencekam jiwa mereka, mereka harus bergantung hanya kepada jasa-jasa penebusan itu. Dengan diri kita sendiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam keadaan kita yang tidak berdaya dan tidak layak, kita harus berharap di dalam jasa-jasa juru selamat yang telah tersalib dan telah bangkit lagi. Tidak seorang pun akan binasa bila mana mereka berbuat hal ini. Catatan yang panjang dan gelap tentang segala kejahatan kita ada di hadapan mata Allah. Catatan itu lengkap. Tidak ada satupun dari pelanggaran-pelanggaran kita yang terlupakan. Tetapi Ia yang telah mendengar seruan daripada hambanya di zaman dulu itu akan mendengar doa yang diserta iman, dan Ia akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Ia telah berjanji dan Ia akan menggenapi firman-Nya itu. Yakub telah beroleh kemenangan oleh karena ia mempunyai ketabahan dan tekad. Pengalamannya itu menyaksikan kuasa dari doa yang tekun. Sekaranglah waktunya di mana kita harus mempelajari doa yang menang dan iman yang tidak pernah menyerah. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 232. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur firman-Mu di pagi ini. Melalui pengalaman dari Yakub, kami belajar bahwa
pertobatan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat bagi kami. Biarlah pengalaman Yakub boleh menjadi bahagian kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tekad dan tekun, terlebih berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.